Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu hari seorang sahabat Rasul bernama Abu Sa'id Al-Khudri datang menjumpai Rasul dan bertanya, "Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku nasihat, yang dengan nasihat yang kau berikan aku dapat keselamatan baik dalam kehidupanku di alam dunia maupun di alam akhirat nanti." Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan nasihat kepada sahabat beliau yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. 3 buah nasihat yang Nabi sampaikan. Yang pertama kata Nabi, "Ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan." Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kedua, iringilah perbuatan jahatmu, perbuatan salahmu dengan kebaikan. Dan yang ketiga, bergaulah kamu dengan sama manusia dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Inilah 3 buah nasihat yang Nabi sampaikan kepada sahabat beliau yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, yang pada hakikatnya adalah merupakan nasihat untuk kita semua para umatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama kata Nabi, "Ittaqillaha haitsumma kunta." Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau saat ini kita dapati dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita, banyak kemungkaran yang terjadi di mana-mana, kemaksiatan pun merajalela, perbuatan korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat negeri. Sebab utamanya bukan karena adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan kemungkaran tersebut. Akan tetapi, sebab yang paling utamanya adalah karena sudah hilangnya rasa takut manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab tentang seorang penggembala domba, seorang budak yang pekerjaannya menggembalakan domba-domba milik majikan yang sangat banyak jumlahnya. Maka suatu hari Khalifah Umar bin Khattab datang menemui si budak tersebut yang sedang menggembalakan domba-domba milik tuannya. Khalifah Umar menyamar sebagai rakyat biasa yang ketika menjumpai si budak tadi, si budak tidak tahu kalau yang datang tadi adalah seorang khalifah, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam, Khalifah Umar pun berkata kepada si budak tadi, "Wahai saudara, bolehkah saya membeli domba yang sedang kau gembalakan ini 1 atau 2 ekor saja?" Apa jawab si budak? "Maaf tuan, domba yang aku gembalakan ini bukan milik saya, tapi milik tuan saya." Khalifah Umar pun berkata, "Begini saja saudara, aku beli domba yang sedang kau gembalakan ini 1 atau 2 ekor saja.
Uangnya manfaatkan untuk kebutuhan hidupmu. Tak perlulah engkau bicara, tak perlulah engkau lapor kepada majikanmu. Toh majikanmu tidak akan mengetahui. Andaikan domba yang kau jual kepadaku ini, karena domba itu begitu banyaknya. Apa saudara jawaban si budak tadi? Maaf tuan, tuanku si pemilik domba ini memang tidak akan tahu kalau domba yang sedang aku gembalakan ini aku jual kepada engkau 1 atau 2 ekor saja. Tapi Tuhannya Tuhan saya, Tuhannya saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Maha mengetahui atas segala perbuatan hamba-hambanya. Subhanallah, seorang budak miskin yang padahal mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, dan dari perbuatan kecurangannya itu yakin tidak akan diketahui oleh majikannya, tapi karena dia rasa takutnya kepada Allah begitu tinggi, dia tidak berani melakukan perbuatan kecurangan tersebut. Karena dia yakin tidak ada sejengkal tempat pun di bumi Allah ini yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada sedetik pun waktu yang Allah lalai dari mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, kalau dalam diri kita tertanam rasa takutnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan tidak ada tempat sejengkal pun yang luput dari pengawasan Allah, tidak ada waktu sedetik pun Allah lalai dari mengawasi hamba-hambanya, niscaya kita akan terpelihara dari melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa. Nasihat Nabi yang kedua kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan salahmu dengan kebaikan. Sebagai manusia biasa, dalam kehidupan keseharian kita, kita tidak akan pernah luput, tidak akan pernah terbebas dari melakukan perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Kata Nabi, al-insanu makhalul khata' wan nisya. Manusia itu adalah tempatnya salah dan alfah. Mata kita terkadang tidak bisa kita jaga. Kita melihat pemandangan-pemandangan yang bersifat kemaksiatan dan dosa. Itu artinya kita telah melakukan zina mata. Lisan kita terkadang tidak bisa kita pelihara. Sering kita berkata dusta, sering kita berkata sombong, dan sering kita ingkar pada janji-janji kita. Hati kita terkadang tidak bisa kita pelihara dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Terkadang kita punya rasa iri hati, suuzon kepada saudara kita, sombong, dan sifat-sifat buruk hati lainnya. Dan bahkan tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita tidak terlepas dari melakukan perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Oleh karena itu, kalau kita sadar sebagai manusia biasa tidak akan luput dari perbuatan salah dan dosa, iringilah perbuatan salah dan dosa tersebut dengan melakukan kebaikan-kebaikan, niscaya akan menutupi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pesan Nabi yang ketiga, wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu dengan sesama manusia, berbuat baiklah kamu dengan sesama manusia, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Rasulullah Muhammad SAW
telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagaimana sabda beliau, ahsin illa man ahsana ilaik, wa ahsin illa man lam yuhsin ilaik, wa ahsin illa man asa'a alaik. Kata Nabi, berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia yang manusia itu telah berbuat baik kepada kamu. Yang kedua, berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia walaupun manusia itu tidak berbuat baik kepadamu. Dan yang ketiga, berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia walaupun manusia itu telah berbuat jahat kepadamu. Subhanallah, betapa tinggi dan mulianya ajaran Islam yang telah dicontohkan dan diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, andaikan dalam hidup ini kita telah berusaha senantiasa menanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah, dan kemudian kita berusaha menutup segala perbuatan salah kita dengan kebajikan, dan kemudian yang ketiga, kita selalu berusaha berbuat baik dengan sesama manusia, niscaya selamatlah hidup kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah ingatkan kita dalam firman-Nya, duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepadamu di mana saja kamu berada, kecuali kamu dapat menjaga hubungan baikmu dengan Allah dan hubungan baikmu dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing diri kita sehingga kita mampu untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat hidup kita baik di alam dunia maupun di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.